Halo semuanya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengikuti hari pertama di kelas psikologi perkembangan. Di hari pertama ini teman-teman, kita akan belajar dulu tentang hal-hal yang sifatnya sangat-sangat dasar, sangat-sangat basic gitu ya. Karena apa? Selama 8 semester ke depan, teman-teman akan mempelajari bagaimana manusia itu bisa berpikir, berkehendak, bisa tumbuh menjadi individu yang punya pilihan dan bisa menentukan segala sesuatu. Nah, proses yang sangat panjang ini dimulai ketika mereka dalam usia kanak-kanak. Dan ternyata dari zaman dahulu kala kita tuh sudah punya bapak-bapak gitu ya, yang mencetuskan banyak sekali teori mengenai perkembangan manusia. Mungkin di video ini saya tidak akan membahasnya secara mendetail karena nanti teman-teman akan membentuk kelompok untuk membuat infografis dan presentasi. Tetapi pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori pokok yang akan kita bahas lebih detail di pelajaran di kelas. Kita akan mempelajari teori-teori dasar psikologi mulai dari yang paling kuno sampai yang paling modern. Teori yang paling kuno dalam psikologi adalah psikoanalisis. Di psikoanalisis ini percaya bahwa segala bentuk pengalaman masa lalu manusia akan membentuk dirinya pada saat ini. Setuju nggak teman-teman? Nah, ada dua ahli yang terkenal dan yang akan kita bahas di kelas kita, yaitu bapak dari psikoanalisis Sigmund Freud, bukan Sigmund Freud ya, tetapi Sigmund Freud, dan juga Erik Erikson. Oke? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau Sigmund Freud, dia ini kan yang paling kuno banget ya. Dia ini mencetuskan bahwa manusia ini dalam perkembangannya itu memiliki drive, dorongan untuk melakukan sesuatu, dan itu dimulai dari hal-hal yang menyenangkan bagi badannya. Tapi Erik Erikson berpendapat bahwa nggak gitu juga. Erik Erikson justru berpendapat bahwa manusia itu kan melakukan interaksi nih sepanjang hayatnya. Dan interaksi-interaksi sejak mereka itu bayi, itulah yang mempengaruhi bagaimana terus mereka ini memiliki motivasi dan memiliki persepsi tentang kehidupannya. Lantas teman-teman, ada perdebatan dengan ahli lainnya yang merasa bahwa nggak gitu juga, manusia nggak dipengaruhi gitu-gitu amat sama masa lalunya. Justru manusia ini kenapa melakukan perilaku A? Karena didasari oleh adanya reward atau punishment. Kalau dia setelah melakukan A mendapatkan reward, maka dia akan terus-terusan melakukan itu. Tapi kalau dia melakukan B dan mendapatkan punishment, maka dia akan stop melakukan itu. Dan ahli-ahli ini percaya bahwa sebuah perilaku manusia itu udah pasti terlihat. Kalau psikoanalisis itu kan ngawang gitu ya, membayangkan masa lalu. Tetapi ahli-ahli ini berpendapat enggak, manusia itu bisa kita nilai, bisa kita pahami berdasarkan apa yang dia lakukan saat ini. Ahli-ahli ini memunculkan teori behavioristik atau perilaku. Tetapi nih, namanya ahli nggak pernah puas ya, ada lagi yang berdebat gitu ya. Enggak, manusia itu nggak cuma dikendalikan oleh reward dan punishment, tetapi manusia tuh bisa mikir loh. Bahkan sejak anak-anak, mereka tuh sudah punya daya pikir yang nggak kalah hebatnya dengan orang dewasa. Mereka juga bisa menggunakan tahapan-tahapan tertentu untuk belajar memahami dunia di sekitarnya. Ini nanti akan kita bahas dari teorinya Vygotsky dan juga dari teorinya Jean Piaget. Nah, tetapi nih ada lagi perdebatan bahwa manusia itu belajar gitu ya. Tetapi manusia itu dalam belajar juga membutuhkan orang di sekitarnya. Dia juga melihat pengalaman dari orang lain, dia juga belajar dari bagaimana orang lain mendukung atau tidak mendukung dirinya. Dari sinilah dia mengembangkan yang namanya rasa mampu. Kalau manusia sudah punya rasa mampu, maka dia bisa melakukan sesuatu dengan berhasil. Ini teorinya dinamakan social learning theory. Namanya aja social learning ya, berarti bicara bahwa dalam belajar manusia tidak hanya mengandalkan pemahamannya sendiri terhadap dunia ini, tidak terbatas pada tahapan-tahapannya, tetapi dia juga mengembangkan sebuah relasi dengan lingkungan di sekitarnya yang akhirnya saling mempengaruhi bagaimana si manusia ini bisa mempersepsikan dunia di sekitarnya. Dan ada juga teori yang kontemporer yang sebenarnya juga sedikit sejenis dengan teori ini, yaitu dari Bapak Bronfenbrenner yang mencetuskan bahwa manusia ini kan saling mempengaruhi.
Tetapi nggak gitu doang, pengaruhnya itu bisa kecil, bisa besar, tergantung kepada ekosistem kita. Semakin lingkar sosial itu sempit dan semakin dekat dengan kita, maka pengaruhnya akan semakin besar. Misalnya keluarga kita, orang-orang di sekitar rumah kita gitu ya. Dan semakin melebar, itu pengaruhnya akan semakin kecil terhadap diri kita walaupun tetap akan berpengaruh. Nah loh, tambah paham apa tambah bingung? It's okay teman-teman, saya pun waktu awal-awal mempelajari teori psikologi itu banyak gak nyentelnya gitu ya. Karena psikologi itu kan abu-abu banget ya, tidak ada benar dan salah seperti penjumlahan atau pengurangan. Tetapi it's okay, di dalam kelas ini walaupun kita ketemunya virtual, kita akan terus-terusan melakukan pembahasan-pembahasan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman mengeksplorasi, silahkan mendengarkan instruksi dari saya selanjutnya di kelas Zoom. Kita akan belajar bareng-bareng tentang teori-teori dasar di psikologi perkembangan. Sampai jumpa!